Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Khairuddin Witriansyah dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Cilacap akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang berjudul mengenai diversifikasi olahan sidat menjadi produk unagi pastry. Latar belakang tentang kegiatan penelitian ini sendiri karena di daerah Cilacap mempunyai potensi sidat yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan penetapannya Kampung Sidat di daerah Kabupaten Cilacap. Sidat merupakan ikan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu baik protein, omega 3, DHA, dan EPA, dan vitamin A. Pemanfaatan sidat di Kabupaten Cilacap sendiri masih dijual langsung dari nelayan pengumpul ke konsumen. Sedangkan di kampung budidaya sidat telah diolah yaitu menjadi filet dan kabayaki. Proses filet dan kabayaki ini menghasilkan sisa limbah yaitu tulang ikan sidat yang tidak dimanfaatkan. Tulang ikan sidat masih mempunyai nilai gizi yang tinggi. Maka sebab itu perlu dilakukan upaya diversifikasi selain untuk meningkatkan diversifikasi produk sidat, juga memanfaatkan tulang ikan sidat yang terbuang. Ikan sidat sendiri mempunyai nama latin Anguilla sp. Masuk ke dalam golongan Catadromus. Ikan ini mengawali hidup di laut, kemudian akan bermigrasi ke perairan tawar untuk tumbuh menjadi dewasa. Dan setelahnya akan kembali ke laut untuk melakukan proses pemijahan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa kandungan ikan sidat sangat besar, yaitu meliputi protein 19 gram per 100 gram, asam lemak tak jenuh sebesar 12 gram per 100 gram, serta omega 3, DHA, dan EPA yang berfungsi menguatkan fungsi otak. Ikan sidat juga mengandung vitamin A. Untuk olahan diversifikasi kali ini, kita akan memanfaatkan tulang ikan sidat beserta daging ikan sidat menjadi pastry. Apa itu pastry? Menurut Yulianto dan Novitasari 2018, pastry adalah adonan berlapis dengan mentega atau lemak agar memperoleh hasil berlapis atau berlembaran. Pastry merupakan produk bakery yang bahan dasarnya terbuat dari tepung terigu, gula, garam, air, dan mentega. Untuk mempersiapkan unagi pastry, pertama kita perlu mempersiapkan tepung tulang dan daging ikan sidat. Persiapan tepung, tulang, dan ikan sidat dilakukan dengan ikan sidat difilet untuk memisahkan daging dan tulangnya. Tulang ikan sidat berupa tulang belakang, ekor, dan kepala dipresto selama kurang lebih 60 menit. Tulang dibersihkan dari sisa daging yang tertinggal. Tulang kemudian di oven selama 80 menit dengan suhu 150 derajat. Setelah benar kering, tulang di blender dan dihaluskan. Sementara daging ikan sebanyak 2 tahap disangrai sebanyak 2 tahap sehingga benar-benar kering dan halus. Adonan pastry dibuat dengan bahan tepung terigu sebanyak 200 gram, coarse fat, dan tambahan gula, garam, dan margarin. Tepung tulang dan daging ikan sidat yang diberikan ke adonan pastry
sebanyak memakai 3 variabel, yaitu P1, P2, dan P3. Tepung tulang sidat pada P1 adalah 10 gram dan dagingnya adalah 50 gram. Pada P2, tepung tulang sidat 15 gram dan daging sidat 60 gram. Dan pada P3, tepung tulang sidat 20 gram dan daging sidat 70 gram. Berikut adalah metode secara lengkap proses pengolahan unagi pastry. Setelah melalui proses pembuatan unagi pastry hingga dipanggang melalui oven, maka jadilah produk unagi pastry dengan bentuk kotak dengan lebar 1 cm dan panjang 10 cm. Pada penelitian kali ini, kami memeriksa kandungan prosigmat pada tulang ikan sidat. Setelah memeriksa kandungan prosigmat pada tulang ikan sidat, didapatkan bahwa tulang ikan sidat masih memiliki kadar protein yang cukup tinggi, yaitu 31,82%. Kandungan yang tidak kalah tinggi adalah kandungan abu yang menunjukkan kandungan mineral yang terdapat pada tulang ikan sidat, yaitu sebesar 21,29%. Kadar air pada tepung tulang sidat sudah tergolong rendah dan sesuai dengan standar BSN tentang tepung tulang ikan, yaitu sebesar 3,37. Sementara untuk proksimat daging ikan sidat, diketahui bahwa nilai kadar protein cukup tinggi, yaitu sebesar 41,72%. Kandungan yang cukup tinggi lainnya adalah kadar lemak pada daging ikan sidat, yaitu sebesar 15,98%. Untuk uji organoleptik, kami menggunakan 50 panelis dengan rincian 25 orang berjenis kelamin laki-laki dan 25 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk kelompok umur usia 0,18 tahun sebanyak 8%. Kemudian usia 19 sampai 30 tahun sebanyak 74% dan usia 31 sampai 50 tahun sebanyak 18%. Hasil uji organoleptik terhadap unagi pastry baik variabel P1, P2, dan P3 menunjukkan bahwa untuk parameter rasa, P1 memiliki rata tertinggi yaitu 3,48, diikuti oleh P3 yaitu 3,32 dan P2 3,24. Untuk parameter aroma, unagi pastry P1 juga memiliki rata tertinggi yaitu 3,46, diikuti oleh P2 3,22 dan P3 2,96. Parameter berikutnya adalah tekstur. Unagi pastry P1 memiliki rata tertinggi untuk parameter tekstur, yaitu sebesar 3,42, diikuti oleh P2 3,38 dan P3 3,34. Sementara untuk parameter penampakan, unagi pastry P1 memiliki nilai rata tertinggi yaitu 3,92, diikuti oleh P3 3,48 dan P2
3,44. Kesimpulan untuk penelitian kali ini adalah unagi pastry memiliki kandungan gizi yang tinggi. Mengapa? Karena bahan tambahan yang digunakan berupa tepung tulang ikan sidat dan daging sidat memiliki nilai gizi terutama protein yang cukup tinggi. Untuk uji hedonik kesukaan, unagi pastry P1 memiliki nilai tertinggi untuk keempat parameter, yaitu dari segi rasa 3,48, aroma 3,46, tekstur 3,42, dan penampakan 3,92. Terima kasih.